begitu yakin juga dari seorang Super Ken untuk membawa Alice kembali ke dalam game selanjutnya. Apalagi dengan adanya Terizla di sisi XP dan kita akan lihat apakah benar positioning dari seorang Misitar akan diletakkan di area jungler atau akan bergeser ke sisi lainnya. Yes, karena ingat Mitsitar sangat kuat dan juga punya power yang sangat tinggi. Dan juga memiliki daya bertahan hidup dan ternyata tidak. Oh, Ini ada surprise pick dengan adanya satu buah Hellcard from Sally Boy. ada Kan begitu kan lampu. suaranya? Bener sih. Aduh, mati lampu, gelap, gak kedengeran apa-apa. Loh, mati lampu nggak kelihatan, bukannya kedengeran. Halo Dede, jangan nangis. Nak Nini nak nung, Nani ini nak nung. Jangan nangis Dede. Tenang Aduh. guys, Bang Oji serba bisa. Halo kakak, iya, namanya juga badut aku. Silakan Evin. Oke, so ini dia game selanjutnya, game yang keempat. Antara Bigetron Alpha yang sudah mengamankan 2 poin, bertanding dengan Alter Ego yang sedang berusaha untuk mencuri 1 poin lagi untuk bisa menuju ke dalam game yang kelima. Ingat, Alter Ego berada di ujung tanduk. Mampukah mereka membawa ke game yang kelima? Atau bahkan Bigetron akan mengamankan kemenangan dan memulakan Alter Ego. Untuk kali ini, EPL Playoff minta tepuk tangannya. Let's go. Oke, masuk ke dalam Land of Doubt. Dan seperti yang sudah kita singgung sedikit tadi di area draft pick Yes. early. Dengan adanya Digi, ini akan cukup mengerikan. Time bomb-nya bisa memberikan damage yang cukup besar, terutama ketika para pemain dari Bigetron belum memiliki HP yang cukup. Dan Sally Boy udah bisa mengungguli dari segi untuk mendapatkan purple buff karena memang tadi ada beberapa bantuan yang hadir di area tersebut. Yes, dan bahkan kita bisa melihat sendiri di mana KAY akan mencoba memberikan sedikit presence yang sangat mahal dari Soul Blade buat dirinya. Akan coba dipoke begitu saja, tidak ada backup sama sekali dari Ki mencoba untuk melarikan diri dengan Flicker. Setidaknya dia membuat dirinya selamat walaupun ada sedikit distraction terhadap seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Walaupun begitu ini tidak terlalu impactful. Kenapa? Karena Sally Boy akan lebih cepat farming ketimbang seorang Super Ken apapun yang terjadi. Betul, sebagai seorang Alice ya pastinya kalau kita bandingkan dari segi melakukan buff atau melakukan jungle pastinya Sally Boy akan lebih unggul nantinya. Tapi dari segi team fight-nya nih yang aku penasaran. Bigetron Alpha bisa dibilang di team fight mereka cukup kuat loh dengan ngebawa Super Ken dan juga Ki. Tapi kali ini dia cukup berani juga untuk bisa memberikan pressure. Setidaknya Sakennya bisa berada dalam posisi yang cukup aman dalam beberapa waktu ke depan. Sayang sekali tadi lihat Super Ken tidak bisa memiliki level 4 terlebih dahulu sebelum melakukan invasi ke arah bottom lane. Karena kalau dia punya level 4 itu kasusnya akan berbeda. Sally benar-benar kalau mau mencoba masuk ke dalam dan ternyata di instant pick off. First blood didapatkan. Lihat gelap mati lampu gak kedengeran apa-apa kali ini. Iya, lihat bagaimana cepatnya dari seorang Sally Boy untuk bisa mendapatkan satu eliminasi yang sangat penting. Membuat lagi-lagi seorang Super Ken harus berusaha lebih keras supaya nantinya bisa mengejar ketertinggalan dari objektif. Alter Ego Esports kembali dengan permainan agresif mereka lagi pastinya karena Super Ken sudah mulai muncul di sana. Alright, lost the key. Menuju ke arah belakang, backline. Tapi ternyata masih ada satu buah Magic Warship yang membakar tubuh dari seorang KAY di arah top lane. Pai juga harus terpick off dengan damage yang sama. Damage yang terlalu sakit dari Magical dari kedua belah pihak. Alter Ego, mereka ini agak cukup berbahaya. Karena di sisi sebaliknya mereka akan kehilangan turtle yang mereka miliki. Karena Sally Boy masih terlalu jauh. Ya, pulangnya seorang Pai ini ngasih space yang benar-benar besar banget ya untuk para pemain dari Bigetron Alpha bisa invasi ke area turtle-nya. Bahkan dari Udil juga udah gak bisa berbuat banyak. Tapi 2 eliminasi di tangan dari seorang Udil. Ini satu hal yang harus mereka waspadai. Investasi jangka panjang bisa dibilang untuk Alter Ego Esports. Karena semakin lama nantinya magic damage yang diberikan akan semakin besar juga dan akan menghabiskan satu slot untuk Bigetron Alpha membuka Athena Shield. Sorry Zone terperangkap begitu saja. Sally pada mereka poin dan penalty zone. Dipegang bersama dengan ada King's Call. Belum ada following yang sama sekali dan Sorry Zone masih bertahan. Sorry Zone sudah sempat. Dan Night Falls dikeluarkan. Masuk terlalu dalam. Miskan bahkan Sally Boy hampir ter-take down juga. Miss yang dilakukan dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Tapi kali ini ada seorang Ki mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Dan langsung ada Wajar dan Ki berhasil mendapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Kali ini membuat dirinya berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dari top lane. Ki mencoba untuk melakukan penukaran atas kerugian yang ia dapatkan dan itu bisa dibilang sukses
dilakukan. Tapi masih akan terus berlanjut juga pertukaran demi pertukaran dari kedua tim karena Moreno juga udah mulai melakukan clearing wave dengan begitu cepat yang berarti akan ada rotasi yang segera terjadi. Yes, benar banget. Sedangkan di arah bottom lane, Saken mencoba seorang diri mempertahankan dirinya. Masih ada KYE mencoba membuka vision yang dimiliki dari para pasukan Alter Ego. Tidak ada time bomb yang bisa mereka taruh. Mereka terlalu baik untuk menyisir itu semuanya. That's why Saken aman bergerak di arah bottom lane, Nevin. Ya, begitu amannya tapi tetap harus hati-hati karena platingan gold sudah mulai dicicil oleh seorang Nino. Perbulan kali ini bisa diamankan oleh seorang Sally Boy, hanya sedikit gangguan saja dan Moreno juga berhasil melakukan penculikan ke arah hati-hati. Ki masih bisa menjadi Cukup signifikan. Di arah bottom lane. Akan ada pick off dari seorang Ki. Tapi nama Wolf just berhasil dihindari begitu saja. Tapi satu war retribution yang kita tidak lihat berhasil didapatkan oleh seorang Super Cat. Jadi sebuah keuntungan dari segi objektifnya pastinya untuk Bigetron Alpha, tapi Alter Ego Esports dengan 3 poin mereka di bagian bottom lane, ada besar kemungkinan untuk mereka bisa meruntuhkan juga ke area outer turret. Meskipun masih ada seorang Ki yang harusnya tertahan dengan reverse stab yang dikeluarkan oleh seorang Rasi dan berhasil hilang di tangan seorang Nino. Mencoba menggocek begitu saja tapi nampaknya gagal untuk melakukan defense terhadap dirinya sendiri. Alter Ego di arah bottom lane, point kill yang sangat mahal. Walaupun mereka kehilangan turtle tapi di sisi dari Alter Ego masih mengungguli dengan 198 gold. Walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Ini memastikan mereka mid to the late game masih bisa dipegang. Kenapa aku bilang masih bisa dipegang? Karena Alter Ego tidak tertinggal jauh dari segi gold dan point kill. Tapi kali ini, Iya. Nevin, Ya, kamu berubah? aku berubah, maaf banget ya. Tapi Oke, ini prediksi kalau doang. ini menuju ke arah Alter Ego dan hanya Eterna yang menuju ke arah Bigetron Alpha. Masih ada satu suara untuk Bigetron Alpha, tapi ini hanyalah sebuah prediksi. Kembali lagi kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, apakah dari Alter Ego Esports juga bisa memberikan kejutan yang sama. Dan juga Bigetron Alpha, Ki sudah mulai memberikan gangguan pastinya ke arah seorang Sally Boy. Karena kali ini target mereka menuju ke area outer turret ditabrak begitu saja Ranger Mas. Oke, dan pangkatan The Most dikeluarkan gelap begitu saja. Para pasukan Alter Ego tidak mampu melakukan backup terhadap seorang Sally Boy. Mereka boy dengan Beatland. Memecahkan satu buah turret, berbalik kembali. Nino is coming out, dapetin satu buah point kill by. Menarik dengan sangat penting. King's Call membuat Super Cat kali ini tidak terlalu berimpact. Karena ingat, Super Cat bukan hero yang melakukan dash, tapi hero melakukan blood out. Mengisap semua darah dari pasukan Alter Ego. Dan nampaknya Ki kali ini harus ditumpang. Tangan ada yang menaik dari seorang Moreno. Tandanya kali ini isu atau teknikal yang terjadi dari kubu Big Takut ya dilempar sarung. Takut. Tapi lebih takut yang wanita datang ke MPL Playoff. Rata-rata nutupin muka. Sama melengos mukanya nggak mau kena kamera. Berarti kita masuk lagi ke dalam in-game pastinya. Betul. Ke dalam line of down karena sekarang. Berarti kita udah official selesai dari pause-nya. Betul. Karena sekarang Alter Ego Esports mereka punya space yang besar banget untuk bisa ngedapetin ke arah outer turret untuk Bigetron Alpha. Turtle udah mulai spawn juga di dalam lane of down tapi belum terlihat nih pergerakan dari kedua tim untuk menuju objektif tersebut. Meanwhile untuk seorang Super Ken, dia membutuhkan purple buff terlebih dahulu untuk mempersiapkan dirinya. Siapa tahu ada team fight yang diinisiasi oleh Alter Ego. Ini dia nih, namanya deny rotation. Lihat, rotasi dari Alter Ego yang didinai oleh Ki dan bahkan dipaksakan untuk melakukan pemutaran ke arah tengah. Ya. Membuat pasukan Alter Ego tuh nggak cukup kuat untuk melakukan kontes. Deny rotation yang dilakukan oleh Ki 48. Jadi zoning outnya itu bukan cuma dari area sekitar turtle ya, tapi dari top lane bahkan. Dia udah coba untuk memberikan barriernya supaya nggak ada rotasi yang cepat. Tapi buat kalian jangan lupa juga untuk bisa ngedapetin 1936 All Star Promo Diamonds. Jadi langsung login sekarang juga. Yes, pokoknya kita bisa lihat di mana para pasukan dari Alter Ego. Mereka datang kosong dikeluarkan, Wah. sakit terlalu sakit di depan sana. Di sini sebaliknya, Moreno harus di take down dengan cukup instan. Para pasukan dari Alter Ego mereka mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Moreno dan hampir mendapatkan beli satu gratis dua. Ya, hampir mendapatkan Moreno di arah bottom lane. Mendapatkan sakit di arah bottom lane. Tapi lihat, Alter Ego kali ini terlalu perkasa di gold lane-nya. Bahkan dari seorang Nino tidak ada yang bisa menggapai dengan adanya 4 poin kill yang mereka sudah dapatkan. Ini Nino udah jadi banget sih untuk bisa mengacak-ngacak. Dan
Ini nih, ada pesta mabar juga. Jadi kalian yang pengen mengacak-acak juga permainan dari para tim yang akan bertanding, langsung aja ke Pakuan Mall Surabaya. Tanggal 13 sampai 16 April 2023. Karena banyak banget kegiatan yang akan ada di sana. BTW, BTW, asik. info aja nih. Tanggal segitu gue ke Surabaya juga. Oh iya? Ini sama kami acara pesta mabar itu kalau nggak salah. Asik. Kalau nggak salah. Asik. Ya kalau salah ya maaf. Ikut dong. Ayo, oke kita menuju ke arah itemnya. Di mana Sally Boy full damage. Si Halberd ini memang adalah item yang paling sangat mahal menurut aku sekarang. Yap. Dan mungkin jarang digunakan, tapi ini item underrated. Ini Setuju. bagus banget itemnya kalau yang udah tahu efek dan juga penggunaannya, Nevin. Betul, nanti akan mungkin terutama ke arah seorang Super Ken kali ya. Targetingnya dari Super segi Ken. itemization-nya supaya nanti HP regen-nya juga nggak akan terlalu besar, terutama untuk lifesteal-nya. Tapi bukan hanya lifesteal, ini ke arah Sorizo. Ini penting banget. Dia benar-benar bisa menghempaskan Sorizo dengan ada lifesteal ataupun dengan HP yang cukup tinggi. Tapi lihat Sorizo terperangkap di depan sana. Mencoba dipaksa Super Ken, udah menyalakan blend out-nya. Tapi ternyata Super Ken tidak mau masuk lebih dalam lagi. Oh ini dilakukan bisa membuat para pasukan dari Alter Ego dan Force dikeluarkan menuju ke arah seorang sangat Modify Gaming Israel. Dimana dengan ada satu mas Pedal Light Will membuat Caliban mereka boy kali ini tidak memiliki Darkness Pulse untuk tim fight selanjutnya. Ya, satu ultimate yang dibuang oleh Alter Ego Esports. Tapi kali ini mereka juga nampaknya masih akan melakukan setup di sekitar area Lord untuk mendapatkan eliminasi setidaknya Super Ken yang cukup tertahan Ranger Mas. Oh menuju ke arah belakang, Nino menjadi pilihan utama. Instant pick up yang dilakukan bahkan Moreno kali ini tidak mampu menumbangkan para pasukan dari Alter Ego. Media! Kembali terjadi di tangan dari seorang Nino. Looking for Seven, menuju ke arah Saken. Modify Gaming, tapi Nino terlalu pelan berjalan, tidak bisa menggapai seorang Second. Ternyata tidak ada Seven untuk seorang Nino. Mania kembali terjadi. Nino benar sangat power dengan Melisanya 8-0 Nevin. Nino bebas banget dan lihat bagaimana dia bebas mengekspresikan ketika berhasil mendapatkan eliminasi yang begitu banyak. Dan kali ini mereka juga berhasil untuk mendapatkan ke arah Lordnya Alter Ego Esports. Lagi-lagi memberikan kejutan untuk kita semua. Dengan proteksi yang bagus banget dari awal Rasinya bisa nge-handle atau nge-backup ke arah gold lane-nya. Dan ini dia hasil yang mereka tunggu-tunggu dari awal. Tabungan yang udah mereka ciptakan sedari early game-nya. Dan ini dia, kita bakal lihat replaynya bagaimana dari seorang Ki sebenarnya melakukan inisiasi dengan wall charge-nya. Tapi ternyata ketika Udil membuka Feather Attack-nya dan Nino dalam posisi yang benar-benar bebas banget, gak ada yang bisa masuk ke bagian belakang. Maniac ada di tangan dari seorang Nino. Nino. Ternyata ketika Nino menjadi sebuah cadangan itu bukan jawaban yang baik untuk Alter Ego. Dan ketika dia menjadi line up utama ini adalah jawaban yang sangat baik. Membuktikan kalau dia berhasil mendapatkan Savage, membuktikan dia berhasil mendapatkan Maniac. Bahkan 2 kali kalau nggak salah. 2 kali Sama ya? yang ini. Ya, dan ini benar-benar mengerikan ketika Lordnya juga udah mulai mendekat ke area base turret dari Bigetron Alpha, terutama di area top lane. Ki harus mencari momentum karena tertarik sudah seorang Sorizo Ranger Mas. Watchers-nya tidak berimpact sama sekali dapatkan di belakang sana. Uki harus sumbang begitu saja King Skull. Menjadi jawaban untuk para pasukan dari Alter Ego. Sprint juga menjadi jawaban. Ternyata Sally benar-benar kembali harus ditumbangi dengan cukup instan. Di depan top lane membuat para pasukan Alter Ego tidak kendor. Mereka ingin masih mendapatkan kemenangannya. Mereka ingin mendapatkan team fight kembali. Dan dengan adanya 4 player yang standby on position. Nampaknya mereka punya jawaban kali ini kalau menurut aku. Jawabannya adalah gimana caranya 4 berbanding 1 juga. Tapi satunya yang melawan Sally Boy ini juga catch up. Atau bisa dibilang secara tidak langsung kalau dia tidak menang minimal dia menahan. Karena Betul. nanti Moreno akan punya power untuk bisa memberikan pressure yang memaksa Rasi untuk menggunakan time journey-nya. Iya, dia butuh banget untuk bisa nge-trigger ultimate dari para pemain Alter Ego Esports. Karena sebenarnya kalau ngomongin ke arah perbedaan goldnya ini nggak terlalu signifikan dari para playernya. Ataupun dari keseluruhannya hanya di angka 3.200-an aja. Jadi bagaimana nantinya dari Bigetron Alpha bisa menciptakan momentumnya lagi-lagi dari seorang Ki yang akan menjadi harapan besar untuk para pemain. Dan gimana juga caranya untuk ngincer Nino nih di bagian belakang yang selalu berada dalam perlindungan seorang Rasi. Ya, dan bahkan kali ini kita bisa bilang Ki gak terlalu efektif dengan Watchers yang dia miliki. Berkali-kali belum ada efektivitas yang aku lihat untuk bisa menumbangkan backline dari Alter Ego. Iya sih, mid lane-nya nih bebas banget ya untuk seorang Udil terutama. Divine Glyph sudah ada tangan dari seorang Moreno, tapi inisiasi dibuka. Langsung begitu saja terjadi terbuka membuat para pasukan dari Alter Ego tidak bisa ditembus bahkan hilang 3 playernya. Super Ken akan menjadi orang yang bakal ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Solo pick up from Sally Boy. Dan lihat teriakan bau telah dikumandangkan. Dan ini bencana
untuk Bigatron Alpha. Ini bencana, lihat bagaimana cepatnya dari seorang Udil untuk memberikan backupnya ke bagian bottom lane. Yang baru aja kita ngomong dari bagian dan balik Blackout!